laki-laki sorban, tidak boleh terharang benda yang bergerak. Apakah kau lagi haid masih harus jaga wudhu? Tidak, teman-teman ya. Mbak Mama Ari, Mbak Siti, iya Mbak Asti, Mbak Saptari. Saya sering dengar kalau anak laki-laki tanggung jawab orang tuanya, sekalipun dia sudah menikah. Siapa yang bilang? Aku buka ini dulu ya guys. Anak laki-laki katanya adalah tanggung jawab orang tuanya sampai walaupun dia menikah, itu salah ya. Bahkan anak laki-laki itu tanggung jawab orang tuanya hanya sampai dia balik berakal. Itu beda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan tanggung jawab orang tuanya hatta ya belugun nikah. Untuk sampai dia menikah. Jadi yang sampai dia menikah itu anak perempuan karena udah diserahkan ke orang tuanya. Kemudian anak laki-laki sampai dia balik aja ya. Halo Mama Sabrin, jadi MC baca salam diawali baca basmalah ya boleh ya. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Ya, di bulan kaos kaki itu jawrab, tergantung. Kalau teman-teman adalah kaos kakinya itu kalau teman-teman gamisnya menyentuh tanah, tidak kaos kaki nggak ada masalah. Tapi kalau gamisnya itu pokoknya intinya kaki nggak kelihatan, nggak boleh kelihatan. Makanya kayak gini ya guys. Makanya kenapa orang-orang dulu itu kayak Aisyah itu dia nggak pakai jawrab karena gamisnya itu menyentuh tanah sampai 1 jengkal. Kalau dia naik kuda itu nggak nampak auratnya karena lebarnya gamisnya ya. Witir 1 rakaat boleh. Ustazah kalau pidia itu dikasihkan langsung atau dikumpulin dulu, terserah aja. Kasih langsung nggak ada apa-apa ya. Dikasih langsung nggak ada masalah ya. Kalau lihat oke. Waalaikumsalam. Iya, siap Pak Ohid. Oke ya. Ustazah, kenapa kita berdoa belum diijabah sekian lamanya? Jangan-jangan udah Mbak Wati. Jadi Allah itu akan mengijabah doa kita itu dalam 3 bentuk. Yang pertama Allah ijabah sekarang ya. Kemudian Allah ijabah di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Ya misalnya kita minta rezeki, tahu-tahu rezekinya langsung datang hari itu juga ya. Atau kita minta rezeki, rezekinya nggak datang-datang, suatu ketika rupanya suaminya bertaubat. Berarti rezeki doanya Allah ganti dengan yang lain. Kita minta rezeki, rezekinya nggak datang-datang, tahu-tahu Allah ganti dengan misalnya anak yang tadinya maksiat, taubat dia. Suami yang tadinya sakit, sembuh dia. Kayak gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Aku minta jodoh belum dapat sekarang sudah tua. Oh ya, bisa jadi Allah Allah itu mengatakan bahwa kalau dia berjodoh belum tentu bisa jadi menghantarkannya ke surga. Jadi Allah menjaga itu. Berbaik sangka aja atas apapun yang terjadi ya teman-teman ya. Terima takdir adalah bagian dari iman. Gak ada masalah ya. Oke, apa benar sholat nggak boleh pakai kaos kaki? Salah ya. Halo Mbak Asti, kalau kita masih banyak pecicilan, bagaimana dengan zakat penghasilannya? Selagi cicilan teman-teman itu adalah cicilan untuk kebutuhan tersier, seperti cicilan motor, cicilan rumah, berarti itu orang kaya guys. Dia wajib zakat guys. Tapi kalau cicilannya untuk beli beras, untuk beli cabai, nggak ada duit, berarti orang miskin guys. Nggak wajib zakat guys. Oke ya. Jadi asal kening tidak tertutup ya, walau sholat di tempat umum bagi wanita bercadar. Betul. Dalam hadis itu kening teman-teman ya. Tidak termasuk laki-laki, laki-laki juga gitu. Dia tidak boleh kalau dia pakai sorban, tidak boleh keningnya itu terkena sorbannya, terkena benda yang bergerak ya. Mbak Caci, Mbak Titi, assalamualaikum. Iya. Tata cara sholat taraweh di rumah sendiri kayak biasa. Dua ya 2. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri, lanjut lagi sengaja aku sholat taraweh sunnah atasku karena Allah. Gitu guys ya. Jadi nanti antara 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat kedua dengan 2 rakaat ketiga dengan 2 rakaat keempat itu nanti teman-teman atur aja ya, atur aja. Diusahakan iqomah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau sudah taraweh harus tahajud dan tak lakukan witir karena taraweh dah ada witir. Betul sekali. Habis isya teman-teman taraweh. Setelah itu Mbak Endang witir. Tengah malam Mbak Endang tahajud. Setelah itu enggak boleh witir lagi. Ya, witir cuman boleh satu kali. Ya. Ustazah kalau aku random bacanya ya guys, maaf ya karena terlalu banyak ya.
Oke, Ustazah witir 1 rakaat gimana cara doanya? Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Zah, kalau sholat pakai gamis dan kaos kaki boleh, nggak ada masalah. Yang pakai mukena cuman orang Asia, selebihnya orang-orang adalah pakai gamis doang. Ustazah, sholat hajat sehari berapa kali? Terserah, nggak ada masalah. Aku terlalu cepat guys jawabnya atau aman aja? Sama-sama Mbak Papah Megi, wanita lebih afdol di masjid atau di rumah? Tentu lebih afdol di masjid untuk kondisi sekarang. Memang ada dalil yang mengatakan lebih baik wanita sholat dalam rumahnya, lebih baik dalam kamarnya, lebih baik dalam kamar yang kecil. Tapi itu kan hadis, asbabul wurud hadis itu, sebab turunnya hadis itu adalah saat situasi di mana kota Mekah Madinah tidak aman. Maka lebih baik, thank you Mbak Risti dan teman-teman yang nge-give ya, maka lebih baik sholat di rumah. Tapi kondisi sekarang bagaimana? Kondisi sekarang adalah taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan berubah. Jadi ada hukum-hukum yang bisa berubah kalau keadaan bisa berubah. Di antaranya adalah kita melakukan boleh lebih baik sholat di masjid. Kenapa sholat di masjid itu lebih baik? Karena dia itu dapat pahala 27 derajat, dan kalau kita salah bacaannya ada imam yang menggantikannya. Di bulan Ramadan boleh ziarah nggak? Bagus ya. Ustazah, suami pernah mengucapkan pada ibu ingin memberangkatkan umroh. Apakah itu hutang? Tidak. Selagi dia tidak nazar, maka dia tidak hutang. Ya, nah beda loh keinginan dengan nazar. Kalau keinginan tuh kita ingin aja, ingin umrohkan 1.000 orang per bulan, ingin umrohkan banyak orang, yaitu keinginan. Tapi kalau nazar kan beda. Kalau nazar baru wajib. Ya Allah, kalau aku lulus PNS, aku akan nazar mengumrohkan ibuku. Ah, itu baru nazar ya. Selagi dia tidak nazar, maka tidak ada masalah ya. Oke, selagi dia tidak nazar, maka tidak ada masalah ya. Selagi dia tidak nazar, maka tidak ada masalah ya. Jadi itulah beda antara keinginan dengan nazar. Kalau keinginan doang itu tidak ada masalah. Kalau keinginan doang itu tidak ada masalah. Bu, izin chat aja ya Bu, saya lagi live Bu. Sebentar ya teman-teman ya, sebentar ya. Nggak apa-apa Bu, jam 10-an tuh aja Bu. Emang kenapa ditunda habis zuhur? Enggak. Maksudnya saya sampai 10.20. Saya kan acaranya jam 10. Saya paling lama sampai 10.20 ya. Oke. Siap Bu, makasih Bu. Assalamualaikum. Maaf ya teman-teman ya. Oke, kalau nazar itu ada kata-katanya. Betul teman-teman ya. Kalau nazar itu ada kata-katanya ya. Jadi misalnya gini, sengaja aku, ya Allah kalau lahir anak perempuan, aku akan nazar sekian. Kalau sekadar keinginan itu tidak jadi hutang ya. Oke. Zah, ibu bercadar karena ibu kurang percaya diri. Bolehkah niatnya itu tidak bisa? Ya teman-teman ya. Jadi niatnya mesti karena Allah ya. Maaf ya teman-teman, aku ngangkat telepon ya. Kalau sedang puasa boleh tidak pakai obat tetes mata. Syubhat lebih baik ditinggalkan ya. Ustazah mau tanya, kalau orang tua tidak bisa ikut puasa selama Ramadan harus pakai fidyah enggak? Tergantung. Orang tua yang berpuasa dia boleh membayar fidyah kalau dia tidak ada kemungkinan mengganti puasanya. Misalnya dia udah tua banget nih, udah sakit banget nih. Jadi gini, ada 3 orang yang boleh membayar fidyah ya. Yang pertama adalah orang sakit yang tidak mungkin sembuh atau setiap puasa dia sakit. Setiap puasa dia pingsan, setiap puasa dia mimisan. Maka orang ini boleh membayar fidyah. Yang kedua adalah orang yang tua tidak mungkin mengganti puasa. Mana mungkin dia ganti, dia sudah tua. Yang ketiga hamil dan menyusui. Cara membayar fidyah, thank you Mbak Mel Maknyi. Cara membayar fidyah adalah memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari
laki-laki untuk mengganti 1 hari puasa itu sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya, dan itu boleh diuangkan ya. Halo Mbak Lina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bermakmum pada imam yang bacaannya nggak fasih? Nggak apa-apa selagi dia cukup sah saja melaksanakan rukun sholatnya. Kecuali kan syarat imam itu ada ya. Pertama dia fasih, kedua dia balik, ketiga dia alim. Kalau seandainya nggak ada ya udah yang paling top aja di antara itu ya. Mana makmum yang paling top ya. Assalamualaikum. Mbak Ti, apa yang harus dilakukan dalam menghadapi ujian dari suami yang sakit dan ekonomi sulit? Bersabar teman-teman ya, bersabar dan bertahan, surga bagi kita. Orang tuaku tuh sakit sampai 30 tahun, bapakku dan mamaku bertahan sampai sekarang. Rupanya Allah kasih hadiah untuk bapakku, dia sehat di usia tua. Selama muda sakit terus, di usia tua malah sehat ya. Jadi anugerah terindah ya untuk mamaku ya. Tua malah lebih sehat ya, karena kan proses sembuhnya orang itu beda-beda. Kaki saya luka, terus saya mandi hadas. Kaki yang luka tidak dikenakan air, jangan dikenakan ya, nggak apa-apa itu ya. Ustazah mau tanya, berapa kali sehari sholat taubat? Terserah, yang penting ganjil ya. Oke, iya, ya teman-teman yang baru mampir, boleh klik foto aku yang ada di atas ya, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Kalau bayar fidyah 2 tahun lalu, berarti total fidyah dikalikan 2. Betul sekali kalau bayar, enggak, kalau fidyah doang tidak, tapi kalau dia ganti, iya, beda ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sakit, kalau teman-teman sakit dan tidak ada harapan sembuh, fidyahnya 1 kali aja. Tapi kalau teman-teman batalnya karena haid dan tak mau menggantinya, maka bulan depan kena qada dan fidyah. Paham atau bingung guys? Atau aku ulang lagi? Sholat taubat ganjil, yang penting maaf, yang penting genap bukan ganjil ya. Ustazah, aku niat berkurban, cuman anakku belum diakikahkan, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Itu 2 hal yang berbeda ya teman-teman ya. Bahwa akikah itu adalah pada umur 7, 14, 21 hari, hukumnya adalah sunnah muakkad. Kemudian setelah itu hukumnya sunnah biasa sampai balik berakal. Nanti setelah balik dikurbankan saja anaknya atau kita yang berkurban. Ulang lagi, boleh ya. Betul, sholat ganjil, sholat witir, salah ya, sholat taubat ya. Nah, jadi gini, ulang lagi ya, cara bayar fidyah. Oke, jadi gini, kalau misalnya tahun ini teman-teman tidak berpuasa, tahun kemarin teman-teman tidak berpuasa karena haid, ya, maka atau karena sakit tapi ada harapan sembuh, maka teman-teman ada space mengganti 1 tahun. Rupanya teman-teman nggak ganti sampai hari Senin nanti, sisalah 5 kali puasa. Maka tahun depan teman-teman wajib ganti 5 kali puasa plus 5 fidyah. Ya, membayar fidyah itu 1,4 kilogram beras per harinya, boleh diuangkan misalnya 25.000 kali 4, kali 5, berarti 125.000. Kalau tahun depannya belum ganti, maka ganti lagi tahun depannya 5 dan fidyahnya jadi 10. Itu untuk orang-orang yang tidak menggantinya karena keadaan malas dan haid. Tapi kalau dia sakit tak mungkin sembuh, tua nggak mungkin puasa, hamil nggak menyusui, dia bayar fidyah tahun ini. Seandainya nggak terbayar fidyah tahun ini, masih bisa ke tahun depan, tetapi tidak didenda. Oke, nah teman-teman boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya. Baca Al-Quran sama zikir bagusnya mana? Ya nggak bisa dibandingkan karena sama-sama sunnah. Kerjakan aja semuanya ya. Oke, sholat taubat berapa rakaat? 2 rakaat bisa ya. Meskipun nggak sakit, nggak puasa, diganti fidyah nggak boleh ya. Meskipun nggak sakit, nggak puasa, diganti fidyah nggak boleh, harus diqadha. Fidyah itu hanya untuk orang-orang itu aja. Sakit tak mungkin sembuh atau setiap puasa dia sakit. Ada teman saya setiap puasa dia mimisan, setiap puasa dia pingsan ya. Kemudian orang tua yang tak mungkin puasa dan tak mungkin mampu menggantinya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang hamil dan menyusui. Selain tiga itu, teman-teman boleh melakukan qada, tidak boleh fidyah ya.
Oke guys, oke, aku hadir. Selamat pagi. Bagaimana caraku ikhlas agar anakku meninggal karena kecelakaan? Innalillahi, turut berduka Mbak Dewi. Pertama, Mbak boleh sedih, tapi usahakan kesedihannya itu diubah menjadi ibadah. Mbak Yaya, Mbak Ani. Satu, Mbak boleh baca Quran dan kirimkan pahalanya untuk dia. Mbak Eli, Mbak Lili. Kemudian yang kedua adalah boleh teman-teman kirimkan Yasin setiap malam Jumat. Mbak Ani, Mbak Fida. Oke, kemudian yang ketiga boleh teman-teman melakukan yang namanya kirimkan Al-Fatihah, kirimkan sholawat, sedekah atas nama dia, wakaf atas nama dia, dan ziarah ke makamnya. Jadi kita ganti kesedihan itu dengan ibadah. Semoga Allah mudahkan. Oke, siap Mbak Afitah. Ya, siap Mbak Eni. Saya mau tanya, apa hukumnya kalau istri minjam uang tanpa izin suami? Nggak ada masalah. Yang penting itu adalah tugas diri sendiri, ya. 2,5% dari, oke, apa maksudnya? Kalau kita berwudu untuk sholat tahajud, bolehkah wudunya dipakai sholat subuh? Boleh selagi masih belum batal dan belum tidur. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, Mbak Ani, silahkan Mbak Ani. Ustazah, kalau fidyah itu dikasihkan ke siapa? Boleh ke orang-orang lemah seperti fakir miskin, orang-orang pengangguran, orang-orang gak kerja, itu boleh. Mbak Komeng, apakah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi? Termasuk zikir? Tidak, itu hanya himbauan aja. Innallah, sesungguhnya Allah, wal malaikah, dan malaikat, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada nabi, ya. Ya, itu Mbak Tati ya. Itu hanya himbauan saja. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaih, bersolawatlah kepada nabi. Mbak Gendis, kalau bisa kodo, kodo aja. Kalau nggak bisa kodo, baru fidyah. Kalau udah fidyah ya udah, berarti udah bayar. Jangan kodo lagi ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Aduh, teman-teman cepat banget ngetiknya di guys. Aku ketinggalan ke bawah nih. Teman-teman udah sampai ke dasar lautan. Oke, iya, nggak mau puasa padahal udah dewasa, itu dosa besar teman-teman. Coba dibilang sama anaknya ya, dibilang sama anaknya nggak mau puasa itu adalah dosa besar. Hukum istri, oke udah ya. Ustazah, iya apa? Kalau sudah bayar fidyah, apa mas ibu hamil dan menyusui? Ibu hamil dan menyusui, kalau udah bayar fidyah, ya udah teman-teman gini loh. Untuk ibu hamil dan menyusui, itu teman-teman dianjurkan tetap mengganti puasa kalau teman-teman mampu ya. Tetap mengganti puasa kalau teman-teman mampu. Tapi kalau nggak mampu ganti puasa, baru fidyah gitu teman-teman ya. Nah, fidyah itu kan konsepnya begini ya, memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Aku ulangi ya, memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Jadi ada kata-kata untuk mengganti. Untuk mengganti. Kalau udah fidyah ya udah terganti. Kalau fidyah juga ganti puasa juga, itu bukan meringankan, namanya memberatkan. Lah kalau ganti puasa juga, kemudian kalau fidyah juga ganti puasa juga, berarti teman-teman bisa ganti puasa. Kenapa jadi fidyah? Oke? Paham atau bingung? Aku ketinggalan guys. Kalau nggak terbaca maaf ya guys. Aku entah didengar tanda ini, teman-teman nulis aja nih. Kalau haul orang-orang tua tidak setiap tahun nggak apa-apa. Haul tuh sunnah aja. Dengar ya, coba dibuka Al-Baqarah 185. Orang-orang itu disunahkan untuk melakukan yang namanya mengganti puasa. Kalau seandainya dia tidak mampu berpuasa, dia disunahkan mengganti puasa. Cuman ada orang-orang yang dibolehkan membayar fidyah, di antaranya ibu hamil dan menyusui. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau dia mengganti puasa, nanti akan berefek kepada dirinya dan anaknya. Maka dia dianjurkan membayar fidyah. Tapi walaupun dia dianjurkan membayar fidyah, sebaiknya dia ganti puasa. Nggak mampu nih ganti puasa. Kalau dia ganti puasa nanti dia bakal sakit, ya anaknya bakal kekurangan nutrisi. Maka dia dibolehkan membayar fidyah. Kalau udah fidyah, fidyah aja.
Lah kalau teman-teman menganggap fidyah juga ganti puasa juga, lah berarti bisa ganti puasa. Kenapa harus bayar fidyah? Gitu maksudnya. Jadi kalau udah fidyah, fidyah aja. Walaupun ada yang tetap kekeh untuk kehati-hatian dua-duanya. Ya, tapi kalau udah fidyah sudah. Ingat ya, ganti dulu berusaha. Kalau seandainya aman aja, teman-teman ganti ya. Setelah itu yang nggak mampunya baru dibayar fidyah. Oke, halo Mbak Fitra. Kalau nggak ada uang untuk bayar zakat fitrah, uang yang orang zakatin ke kita, kita boleh mengzakatkannya. Kalau anak umur 7 tahun wajib puasa, udah diwajibkan berpuasa sama dengan dia sholat ya. Apa hukum istri minjam uang? Udah aku jawab, tanpa izin suami boleh, yang penting itu adalah hutang diri sendiri. Orang yang udah pikun tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib zakat, tidak wajib nutup aurat. Jadi kalau dia pikun, dia tidak wajib melakukan sholat. Jadi kalau mau nggak sholat, pikun dulu. Oke, Ustazah ingin bersedekah diniatkan untuk almarhum, lebih baik ke masjid atau ke anak? Kalau sedekah itu beda. Kalau ke masjid itu kalau ke orang itu sedekah biasa. Kalau ke masjid itu adalah sedekah jariah. Kalau ditanya lebih baik, tentu lebih baik ke masjid ya, karena itu sedekah jariah namanya ya. Oke. Terserah aja teman-teman yang mana lebih membutuhkan, kalau sedekah ya atau fidyah ya. Akikah itu wajib nggak Ustazah? Tidak. Akikah pada umur 7, 14, 21 hari itu adalah sunnah muakkad. Setelah itu hukumnya sunnah biasa. Nih, saya umur 70 tahun, bagaimana kalau tidak kuat puasa? Kalau nggak kuat, ibu boleh fidyah. Ya, ibu boleh fidyah. Fidyah itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan 1 mud 7 on beras, ada yang mengatakan 2 mud 1,4 kg beras. Aku lebih prefer ke 2 mud. Itu perbedaan pendapat karena ada yang menganggap 1 kali makan, ada yang menganggap sehari makan ya. Oke. Oke, bayar fidyah ke masjid nggak bisa. Fidyah itu ke manusia hidup, ke orang. Kecuali nanti masjid itu ngasihkan ke orang ya. Oke. Zak berwudu di tempat umum khusus wanita gimana? Udah ada di video aku Mbak Rahmah, satu folder tentang wudu, playlist tentang DVD aku. Coba dilihat di atas tuh ada playlist, klik wudu. Nanti ada wudu semua, cara wanita wudu juga ada, semuanya ada. Ya, teman-teman, aku udah buat 1.500 video untuk teman-teman semua di kanal aku. Itu bukan 100 200, udah 1.500 lebih. Ya, teman-teman boleh nikmati videonya dan semoga bermanfaat ya. Halo Mbak Maya, Pak Ahmad Goib. Orang pikun nggak perlu bayar fidyah karena dia nggak wajib puasa. Ya. Kalau sholat tarawih sendiri bisa dibaca surat pendek, bisa ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, 1 mud tuh 6 sampai 7 on. Uang zakat boleh nggak dibelikan nasi terus dibagi-bagi? Pastikan Mbak bahwa Mbak bebaginya itu ke mas fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke, uang zakat boleh nggak dibeli? Oke, udah ya. Bagaimana hukumnya? Membiarkan keluarga tidak sholat, berdosa. Maka tugas kita adalah idharo al munkar fal yugoyir. Kalau melihat kemungkaran maka ubah kemungkaran itu. Ya khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang itu sesuai dengan kemampuan bahasanya. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada orang ya yang dia itu nggak sholat ya, atau suami, ajak dan doakan. Tapi kalau dia marah, sabar. Jangan gini, bang sholat bang, iya iya, sholat bang, iya iya, bang sholat bang. Udahlah, kepala bang lah, jangan ya. Oke. Berfidyah tidak perlu ijab kabul. Teman-teman cukup ini ada rezeki ya, atau ini fidyahku ya, boleh. Bolehkah sedekah? Boleh nggak sedekah tanpa sepengetahuan suami? Tergantung. Kalau uangnya uang istri, suami tidak perlu tahu. Tapi kalau uangnya uang suami, tengok pola akad rumah tangganya. Kalau rumah tangganya bilang, suaminya bilang, uh, ini adalah uang untuk kamu dek, pandai-pandai kamulah. Kalau dia cuma bilang pandai-pandai kamulah,
terserah kamu mau diapain, itu nggak perlu diberitahu bahwa kita sedekah karena akadnya sudah terserah. Tapi kalau seandainya dia bilang bahwa ini ya uang kemanapun keluar kasih tahu aku ya, itu perlu izin ya. Kalau dirupiahkan berapa ya, 1,4 kilogram beras berapa guys rupiahnya? Ya, suami nggak kerja jadi nggak bisa bayar zakat. Gimana tuh? Ya dizakati dong. Kalau nggak bisa, kalau maaf ya, orang yang tidak bayar zakat itu adalah orang fakir atau miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja nggak cukup uangnya. Jadi kalau dia nggak bekerja ya dia disakati ya. Ustazah, uang istri suami nggak boleh tahu ya. Kalau dikasih tahu boleh tipis-tipis ya. Kalau nggak dikasih tahu juga nggak apa-apa ya. Cincailah. Kalau bayar fidyah sehari berapa? Ya 1,4 kilogram beras seharinya ya. Atau boleh diuangkan. Kalau sholat tarawih sendiri di rumah berapa rakaat? Ya 8 seperti biasa ya. Kalau sholat udah berubah nama aku jadi Zah. Sekeren Nela Luki berubah jadi Zah. Cuman itu. Oke lah. Calon suami saya masih kurang paham agama. Tapi setiap kali saya ajari dia menerima dan minta dibimbing. Boleh, nggak ada masalah. Yang penting dia mengamalkan. Yang lalu biar berlalu, ya kita bangun hari yang baru bersama Bang Slebeo. Iya, oke. Mbak Prakti, iya Mbak Rahasia. Kalau biar fidyah wasilah dulu nggak? Fidyah nggak bisa diwasilahkan Mbak Ambu. Yang bisa diwasilahkan itu cuman ibadah sunnah saja. Ya, ibadah sunnah saja, sedekah, wakaf. Kalau yang wajib nggak bisa, zakat nggak bisa wasilah, fidyah nggak bisa wasilah. Halo Mbak Halimatus Sa'diyah. Ustazah, antara rawatib dan fardu, apa semua harus baca iftitah? Tidak ada satupun sholat yang harus baca iftitah. Karena iftitah itu sunnah, tidak wajib. Bayar fidyah ke orang tua atau mertua boleh, selagi dia du'afa, lemah. Ya, lemah itu nggak bekerja, nggak cukup dan seterusnya. Halo Mbak Maya, gimana kalau zakat ke saudara yang tidak mampu? Niat doanya gimana? Kalau zakatnya zakat fitrah harus ijab kabul. Kalau zakat penghasilan tidak wajib ijab kabul. Kalau zakat fitrah ijab kabul. Aku serahkan zakatku fulan bin fulan, keren gitu ya. Dengan senilai bla 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 berapa gitu, lillahi ta'ala gitu ya. Wasilah itu apa? Aku jelaskan. Niat karena Allah, wasilah adalah doa. Ya Allah, saya puasa sunnah. Dengan puasa ini lapanglah kuburan mak saya. Itu wasilah. Ya Allah, saya wakaf Quran. Dengan wakaf Quran ini sehatlah orang tua saya. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini gampanglah malaikat menyiksa kuburnya. Ya, berhentilah malaikat menyiksa kuburnya. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini orang tua saya angkatlah segala dosa-dosanya. Kayak gitu. Itu namanya wasilah. Ya Allah, saya sedekah dengan sedekah ini lunaslah semua hutang-hutang saya. Itu wasilah. Kalau ibu udah pikun, jangan diingatkan untuk sholat lagi, karena dia tidak wajib sholat ya. Oke, teman-teman boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas follow, dan klik aktifkan tombol loncengnya ya. Oke. Orang yang pikun tidak wajib bayar fidyah. Enggak, dia aja nggak wajib puasa ya. Oke, dia aja nggak wajib puasa. Saya dan suami penghasilannya harian. Gimana cara bayar zakat penghasilannya? Catat uang untung bersih per bulan. Catat Mbak Maya, Mbak Nina, catat berapa untung bersih per bulan. Kalau untung bersih per bulannya di atas 6,8 juta wajib zakat. Makanya ada dalil uktub 5 likum zakatikum. Catat harta kita untuk ketepatan membayar zakat. Thank you Mbak FH. Jadi kalau harian harus dicatat. Halo Mbak Kimi. Iya. Emas 100 gram berapa zakatnya? Berarti 2,5 gram. Lupa rakaat diulang atau ditambah? Ditambah tapi sujud sahwi. Misalnya ini rakaat kedua atau ketiga ya? Dua atau ketiga ya? Dua atau ketiga ya? Anggap dua dulu. Halo Mbak Umi. Kemudian lanjutkan sholatnya. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud. Ya, setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud, baca subhanallahi la yanamu wa la yashu, duduk,
kemudian sujud lagi, subhanaman la yanamu wa la yasududu, baru salam kanan, salam kiri. Halo Mbak Ane, udah Mbak Ane, kalau dapat uang kontrakan 8 juta, zakatnya 200.000 ya. Oke, amin. Zakat mal gimana penjelasannya? Zakat mal tuh banyak guys, itu sebenarnya udah banyak semua di video-video aku ya guys. Ada zakat mal tuh banyak ya, zakat penghasilan ya, kemudian zakat emas ya, kemudian zakat dagang ya, itu ada. Mau zakat mal yang mana nih teman-teman? Coba ya, teman-teman ini loh guys. Ya ini ada video aku kan, Nah di sini nanti pelan-pelan aku masukkan. Nah di sini kan ada playlist. Nah coba dilihat di sini. Nah, lihat zakat. Ini ada zakat. Ini semuanya video tentang zakat nih guys. Ini tentang zakat semua. Walaupun belum semua yang aku masukkan. Tuh zakat semua. Zakat profesi ya. Zakat, cara membayar zakat, ijab kabul zakat. Nih lengkap ya teman-teman ya.